我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo kalian para pecinta Battle Through the Heavens yang udah pada ngerebah. Udah siap kancut dong dengan kelanjutan cerita dari Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan udah lempar kopi buat Mimin melalui link di deskripsi. Kuilah kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan pertempuran di antara Xiaoyan melawan Chaos Immortal. Pada saat ini Chaos Immortal benar-benar telah mendarat di tanah setelah pertempuran bersama dengan Xiaoyan. Ia pada saat ini terprovokasi karena telah menderita beberapa cedera. Ia pun segera berkata bahwa sudah bertahun-tahun dan Xiaoyan adalah orang yang pertama yang menyakitinya. Hal ini dapat dianggap sebagai kemuliaan bagi Xiaoyan. Ia pun menunjuk ke arah Xiaoyan dengan terengah-engah dan suaranya seketika berubah menjadi sangat dingin. Ia berkata tetapi Xiaoyan pada saat ini juga benar-benar membuatnya marah. Selanjutnya Xiaoyan harus menahan kemarahannya dan ini adalah kesialan bagi Xiaoyan. Setelah mengucapkan hal tersebut, dokinya pun seketika melonjak dan ia melesat ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum kecut mendengar perkataan dari Chaos Immortal. Xiaoyan kembali menekan ke bawah dan Xiaoyan menegakkan tubuhnya sebelum akhirnya menatap langsung kepada Chaos Immortal. Xiaoyan berkata bahwa pertahanan Chaos Immortal ini benar-benar tak tertandingi. Ia telah mencoba yang terbaik tetapi Xiaoyan hanya sedikit menyakiti saudara Chaos. Oleh karena itu izinkan Xiaoyan mendapatkan banyak manfaat dari pertempuran ini. Sebuah kehormatan bagi Xiaoyan untuk dapat melihat latar belakang dari saudara Chaos selanjutnya. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan memperlihatkan rona merah seolah-olah Xiaoyan pada saat ini sedang tidak sehat. Xiaoyan kembali bertempur dengan Chaos Immortal dan pada saat ini kepala Xiaoyan sedikit mengarah ke arah hutan yang lebat. Xiaoyan percaya bahwa jika Hun Yingjie ini nyata, ia pasti bisa melihat rona merah Xiaoyan yang terlihat kelelahan. Pertempuran di antara Xiaoyan pun kembali terjadi dan benar-benar sangat intens. Benturan di antara keduanya benar-benar sangat keras. Keduanya pun kembali terbang mundur dengan Chaos Immortal yang pada saat ini menjadi semakin marah. Chaos Immortal pada saat ini benar-benar tak tahan lagi. Tubuh Chaos Immortal pun tiba-tiba berubah dan awan kabut segera jatuh dari langit menutupi ruang dalam radius hampir 1 kilometer. Aura kuno segera beredar di dalam kabut dan tekanan yang tampak mengendalikan dunia samar-samar keluar dari kabut. Ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah menatap ke arah kabut ini. Pada saat ini di dalam kabut Chaos Immortality telah digantikan oleh sosok monster dengan ukuran beberapa ratus meter. Ia ditutupi sisik hitam besar dan bersinar seperti logam. Tanduk spiral besar di bagian atas kelapanya seperti pohon yang sangat kuat. Melihat hal ini, Xiaoyan pun segera bertanya apakah ini Chaos si Raja Monster. Ekspresi Xiaoyan pada saat ini segera menjadi serius dan sarafnya seketika menegang. Orang-orang yang menonton pertempuran juga sangat gugup dan menatap tajam ke arah sosok Raja Monster yang legendaris. Misteri dari Chaos Immortal tidak banyak orang yang melihatnya di benua Dodi. Selain itu hampir tidak ada yang tahu seberapa kuatkah Raja Monster ini. Tetapi melihat kekuatan Chaos Immortal sebelumnya, semua orang menyadari bahwa sosok ini benar-benar sangat kuat. Terlebih lagi jika ia berubah ke bentuk aslinya, dapat dikatakan kekuatannya tentu akan menjadi semakin kuat. Akhirnya suara dari Chaos Immortal dalam bentuk monster benar-benar segera terdengar. Ia berkata bahwa Xiaoyan bisa memaksanya untuk berubah menjadi tubuh aslinya. Kekuatan Xiaoyan di luar dugaannya dan itu cukup berada di antara para jenius yang tiada taranya. Tubuh asli dari Chaos Immortal ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan tubuh manusianya. Maka ia menyarankan Xiaoyan untuk mengaku kalah dan jangan sampai Xiaoyan terluka di bawah tubuh aslinya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menopang tubuhnya dengan pedang kuno api surgawi ketika menatap acuh tak acuh ke arah Chaos Immortal.
Xiaoyan berkata bahwa alasan mengapa yang kuat itu kuat adalah karena mereka memiliki hati yang tidak pernah menyerah begitu saja. Jika Chaos Immortal pada saat ini kalah, maka keadaan pikirannya pasti akan hancur. Oleh karena itu pada saat ini apakah Chaos Immortal yakin Xiaoyan akan kalah? Chaos Immortal pun menatap ke arah Xiaoyan dan pada saat ini ia lebih menyukai sosok Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar memiliki kepercayaan diri dan Chaos Immortal pun segera berkata sambil tersenyum. Ia berkata bahwa ia benar-benar ingin tahu pada saat ini dasar apa yang Xiaoyan miliki untuk mampu bertahan. Melihat bahwa semua orang pada saat ini percaya Xiaoyan telah berada di ujung kekuatannya, Xiaoyan merasa sangat lega. Xiaoyan merasa tujuannya pada saat ini benar-benar telah tercapai. Xiaoyan memang menyeting semua ini seolah-olah Xiaoyan benar-benar telah kelelahan. Namun pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa semua orang mengetahui Xiaoyan kelelahan di dalam Doki. Xiaoyan berpikir pada saat ini Xiaoyan harus memanipulasi kekuatan spiritualnya. Untuk memancing Hun Yingye keluar, Xiaoyan harus memastikan bahwa semua orang menyadari kekuatan Doki dan kekuatan spiritual Xiaoyan telah mencapai batasnya. Akhirnya setelah memutuskan hal ini, Xiaoyan kembali menyerang ke arah Chaos Immortal. Melihat Xiaoyan yang menyerang, Chaos Immortal dalam tubuh aslinya pun segera melayunkan kelapanya dan melangkah maju. Keduanya pun seketika berbenturan. Dalam benturan ini, Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan fisik dari Chaos Immortal pada saat ini benar-benar semakin kuat. Chaos Immortal pun tersenyum melihat Xiaoyan yang pada saat ini terkejut. Ia pun segera berkata bahwa jika dengan pertarungan fisik ini, Xiaoyan tidak akan mampu melawannya. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan tersenyum dan berkata, apakah Chaos Immortal lupa bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan spiritual? Xiaoyan pada saat ini memiliki kekuatan atas serangan spiritual. Meskipun pertahanan spiritual dari Chaos Immortal cukup kuat, namun Xiaoyan tidak percaya ia bisa menahan serangan Xiaoyan. Akhirnya seberkas cahaya segera menembus ke arah sisik dari Chaos Immortal. Melihat serangan tersebut, Chaos Immortal pun tertawa dan menghina kepada Xiaoyan dan berkata, apakah Xiaoyan benar-benar bodoh? Apakah Xiaoyan tidak tahu bahwa Chaos Immortal dalam bentuk naga benar-benar kebal terhadap serangan spiritual? Bersamaan dengan itu, sebuah telapak tangan raksasa segera muncul di samping Xiaoyan. Telapak tangan raksasa ini pun segera menepuk ke arah Xiaoyan. Xiaoyan berusaha mati-matian untuk menghindar dan terlepas dari serangan tersebut. Meskipun serangan ini tidak mengenai Xiaoyan, namun efek dari serangan ini benar-benar membuat Xiaoyan terpental. Pada saat ini, Doki dari Xiaoyan telah habis dan wajah Xiaoyan benar-benar terlihat pucat. Pakaian Xiaoyan pada saat ini benar-benar basah dengan keringat. Xiaoyan benar-benar melesat mundur dan pada saat ini memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Melihat hal ini di mata ketiga orang yang menonton pertempuran, kekalahan Xiaoyan adalah fakta yang tak terbantahkan. Xiaoyan pun pada saat ini dengan cepat terjatuh ke hutan yang lebat seperti layang-layang dengan tali yang putus. Di hutan lebat yang sunyi, perubahan tak terduga segera terjadi dengan tiba-tiba. Sosok hitam muncul di balik pohon besar tanpa peringatan apapun. Belati hitam dengan cahaya redup menusuk ke arah belakang leher Xiaoyan seperti kilat. Dalam sekejap, udara dingin naik tajam di tepi hutan lebat seolah bisa membekukan manusia hidup-hidup. Melihat hal ini, Longyi pun segera berteriak dan kecepatan Longyi segera meningkat hingga batas yang ekstrim ketika ia bergegas. Jing Wuchen juga pada saat ini sangat marah dan segera mengikuti Longyi pergi dan berkata bahwa ia benar-benar lupa si bajingan Hun Yingye. Sementara itu di sisi lain, Nulong dan Chaos Immortal juga pada saat ini sangat marah setelah beberapa saat terheran-heran. Seseorang berani mengambil keuntungan dari orang lain ketika beberapa orang berkelahi. Hal ini benar-benar sebuah penghinaan telanjang bagi mereka dan keduanya segera bergegas dengan marah. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan menstabilkan tubuhnya dengan tetap lemah dan Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Xiaoyan berkata bahwa Hun Yingye benar-benar bersembunyi di sini dan akhirnya Xiaoyan bisa menipunya. Akhirnya dalam sekejap mata, tepat saat bilah tajam itu hendak mendekat, sayap tulang di punggung Xiaoyan segera muncul.
Sayap ini menghalangi belati dari Hun Yingje dan sayap tulang itu segera bergetar dengan hebat. Benturan pun segera terjadi dengan sosok Xiaoyan yang pada saat ini hanya terhuyung beberapa langkah ke depan. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera menstabilkan tubuhnya setelah benturan ini. Sementara itu ekspresi Hun Yingje benar-benar berubah drastis setelah penyergapan yang telah ia siapkan secara hati-hati berujung dengan kegagalan. Ia pun melirik ke arah Xiaoyan dengan perasaan ngeri dan tidak dapat membuat keputusan apakah ia akan mundur atau lanjut menyerang. Jika Hun Yingje pada saat ini mundur, maka tidak akan ada lagi kesempatan bagus seperti ini. Namun jika Hun Yingje menyerang, sosok Xiaoyan bisa mengalahkannya meskipun sedang terluka. Belum lagi ada 4 orang yang bergegas maju, termasuk 2 orang jenius yang tiada taranya. Akhirnya di bawah pemikiran ini, Hun Yingje pun dengan tegas membuat pilihan mundur. Akhirnya seluruh tubuh Hun Yingje pun diselimuti kabut hitam dan tubuhnya akan menghilang ke dalam kabut. Sementara itu di sisi lain, sosok Xiaoyan telah memasukkan cairan roh bening ke dalam mulutnya. Di sisi lain, semua orang menatap ke arah kabut dengan sosok yang berada di dalamnya yang hendak menghilang. Namun apa yang membuat Nulong dan Chaos Immortal pada saat ini ternganga adalah bahwa Doqi Xiaoyan telah kembali ke kondisi puncaknya. Mereka pun bertanya bagaimana mungkin bisa seperti ini. Baru saja Doqi Xiaoyan serta kekuatan spiritualnya benar-benar telah pada batasnya. Selain itu mereka menyadari reaksi Xiaoyan terhadap serangan tiba-tiba ini tidak terlihat seperti respon yang tergesa-gesa. Respon ini tampaknya telah diharapkan oleh Xiaoyan dan dapat ditangani dengan mudah. Chaos Immortal pada saat ini benar-benar ternganga-nganga. Ia merupakan orang yang cerdas dan kemungkinan ini dapat disimpulkan dari tindakan Xiaoyan sebelum dan sesudahnya. Ia pun bertanya-tanya mungkinkah Xiaoyan telah mengkonsumsi obat mujarab yang dapat mengembalikan Doqi penuh dalam sekejap. Mungkinkah Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan dirinya? Ataukah Xiaoyan benar-benar telah dialihkan dari pertempuran melawannya dan menjaga diri dari serangan diam-diam orang ini? Chaos Immortal menyadari arti semua ini dan ia merasa bahwa Xiaoyan sama sekali tidak berurusan dengan Chaos Immortal sepenuh hati. Xiaoyan benar-benar tidak sepenuhnya berhadapan dengan Chaos Immortal bahkan setelah ia berubah menjadi bentuk aslinya. Hal ini benar-benar membuat Chaos Immortal tidak bisa menahan rasa kesal di dalam hatinya. Wajahnya pada saat ini menjadi sangat jelek dan ia bertanya-tanya apakah Xiaoyan tidak menganggap pertarungan dengan dirinya. Beraninya pemikiran Xiaoyan terganggu saat ia bertarung dengan Chaos Immortal. Namun Chaos Immortal pada saat yang bersama segera menyadari sesuatu. Ia berpikir jika Xiaoyan bertarung melawannya dengan sepenuh hati, maka Xiaoyan mungkin telah mati dalam serangan diam-diam dan pembunuhan yang sengit sebelumnya. Memikirkan hal ini, Chaos Immortality pun merasa sedikit lebih baik di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain, Nulong juga pada saat ini memikirkan hal yang sama dan ia memandang ke arah Chaos Immortal. Keduanya melihat keterkejutan yang dalam dan kilatan ketakutan di mata masing-masing. Sementara itu Long Yi dan Jing Wuchen pada saat ini menghela nafas lega setelah melihat Xiaoyan baik-baik saja. Mata mereka segera tertuju pada Hun Yingje yang pada saat ini bergegas pergi. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan menatap ke arah kabut di mana Hun Yingje berada di dalamnya. Pada saat serangan diam-diam yang dilesatkan oleh Hun Yingje ini berlangsung, Xiaoyan juga telah melesatkan serangan spiritualnya. Oleh karena itu pada saat ini Hun Yingje masih berjuang kesakitan dan mati-matian melawan kekuatan dari Cold Sky. Xiaoyan pun segera berkata ia khawatir Hun Yingje tidak pernah bermimpi bahwa Xiaoyan akan bisa menemukannya. Xiaoyan pada saat ini tidak pernah lunak terhadap musuhnya dan segera menggunakan keterampilan bertarung terkuat miliknya. Xiaoyan melesatkan serangan 1000 kaki tanpa bayangan ketika Xiaoyan bergerak. Xiaoyan bersumpah untuk membunuh Hun Yingje yang bajingan dan membencinya sampai ke tulang-tulangnya. Sementara itu Hun Yingje nyaris lolos dari rasa sakit dan sosoknya segera melintas ke kanan seolah-olah berteleportasi. Pedang berat Xiaoyan pun segera menghantam sosok bayangan yang telah ditinggalkan oleh Hun Yingje.
Hun Yingje juga pada saat ini menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun segera mengangkat tangannya dan pisau tajam segera menusuk ke arah jantung Xiaoyan. Bersamaan dengan itu sosoknya segera terbang menuju ke arah hutan lebat. Namun pada saat ini bagaimana mungkin Xiaoyan yang telah berhasil menarik Hun Yingje membiarkannya pergi? Xiaoyan pun menyapu bilah tajam yang dilesatkan Hun Yingje dengan gelombang pedang beratnya dan sayap tulang Xiaoyan seketika berkibar. Sosok Xiaoyan seketika menghilang dan ketika sosoknya muncul ia sudah mencegat di depan Hun Yingje. Dengan sayap tulang dan keterampilan tubuh milik Xiaoyan, kecepatan Xiaoyan jelas lebih baik jika dibandingkan dengan Hun Yingje. Kegembiraan di mata Hun Yingje pun pada saat ini segera digantikan oleh keterkejutan. Bersamaan dengan itu Xiaoyan kembali mengeluarkan teknik Cold Sky dan seketika mengenai Hun Yingje. Hun Yingje pun tertegun bingung dan darah segera menyembur keluar dari tubuhnya. Ia berkata bahwa keterampilan bertarung spiritual ini benar-benar sialan. Kekuatan spiritualnya jelas telah menipis, namun mengapa Xiaoyan masih bisa menggunakan keterampilan bertarung spiritual lagi dan lagi? Namun meskipun Hun Yingje pada saat ini sedikit tertekan, namun tingkat cederanya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sebelumnya. Hal itu dikarenakan pertahanan dari klan iblis jiwa benar-benar tidak buruk sama sekali. Hun Yingje pun terus berusaha untuk melarikan diri, namun di bawah tekanan Xiaoyan ini ia benar-benar tidak bisa bergerak. Hun Yingje pun terus menghindari pengejaran Xiaoyan hingga akhirnya ia segera tersungkur. Bersamaan dengan itu ia tiba-tiba memuntahkan pisau tajam hitam sepanjang beberapa sentimeter dari ujung sepatunya yang terbalik. Pada saat yang bersamaan Hun Yingje mengangkat tubuhnya dan mengeluarkan dua belati dengan kedua tangannya. Belati yang berada di tangannya pada saat ini menahan pedang kuno Xiaoyan, sementara pedang yang berada di kakinya segera menuju ke arah rahang Xiaoyan. Situasi yang tampak terkendali pada saat ini tiba-tiba berubah. Xiaoyan pun berkeringat dingin dan secara naluri segera memutar pergelangan tangannya. Sayap tulang Xiaoyan segera terlipat menjadi pelindung tubuh dan serangkaian percikan api yang dipicu dari belati ini segera melonjak. Hun Yingje pada saat ini benar-benar terkejut karena ia tidak menduga Xiaoyan masih bisa menghindari pembunuhan yang tak terduga ini. Namun ia segera menekan keterkejutannya dan doki di tubuhnya seketika melonjak. Tubuhnya tiba-tiba segera melesat dan membawa bayangan untuk bergegas menuju ke arah sosok Xiaoyan yang goyah. Melihat serangan ini, Xiaoyan memutar tubuhnya dan mengayunkan pedang kuno api surgawinya untuk menyapu Hun Yingje. Melihat serangan dari Xiaoyan ini, ekspresi Hun Yingje pun berubah drastis. Jika pergelangan lengannya ini terkena oleh pedang api surgawi Xiaoyan, tentu tangannya akan segera hancur. Pada akhirnya tangan kanan yang memegang belati pun dengan cepat ditarik mundur. Namun bersamaan dengan itu tangan kiri Hun Yingje segera mengeluarkan bilah-bilah kecil dan melesatkannya ke arah Xiaoyan. Setelah bilah ini dilepaskan, Hun Yingje tidak mengikuti untuk menyerang, tetapi segera membalik tubuhnya dan melesat ke arah hutan yang gelap. Sementara itu Xiaoyan menyapu bilah-bilah kecil dengan pedang kuno api surgawinya dan menatap ke arah Hun Yingje. Ternyata Hun Yingje tidak berniat menyingkirkan Xiaoyan dan hanya ingin melarikan diri. Pada saat ini Hun Yingje berusaha untuk menghancurkan kubah yang dibuat oleh kekuatan spiritual Xiaoyan. Melihat hal itu, Xiaoyan pun tiba-tiba menjadi pucat karena terkejut. Dengan pemikirannya, Xiaoyan pada saat ini segera menyusutkan kubah yang dibentuk oleh kekuatan spiritualnya. Melihat kubah ini semakin menyusut, Hun Yingje pada saat ini benar-benar tidak memiliki ruang untuk bergerak. Sementara itu, Xiaoyan tidak memberikan Hun Yingje waktu untuk memikirkan tindakan balasan kepada Xiaoyan. Ia pun segera mengangkat pedang kuno api surgawinya dan melambaikannya ke udara. Xiaoyan kembali mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan yang dilesatkan ke arah Hun Yingje. Hun Yingje pada saat ini benar-benar tidak memiliki ruang untuk bersembunyi dan sulit untuk maju atau mundur. Hun Yingje menyadari jika ia tidak bisa mundur atau menghindarinya, maka Hun Yingje harus bertarung. Wajah Hun Yingje pada saat ini menjadi semakin pucat dan ia benar-benar dalam keputusasaan. Akhirnya ia pun segera menuangkan doki ke lengannya dan bilah tajam dengan ketajaman yang kuat segera menebas ke segala arah satu demi satu.
Lesatan yang banyak ini seperti 10.000 pedang yang menusuk pada saat yang bersamaan. Akhirnya kedua serangan ini pun berbenturan dan keterampilan bertarung Xiaoyan yang baru saja dilesatkan berhasil diruntuhkan. Tetapi wajah Hun Yingye pada saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Pada saat ini ia benar-benar terkejut karena Xiaoyan sudah mendekatinya dan hanya berjarak 10 langkah. Pada saat ini penyesalan segera muncul di wajah Hun Yingye karena ia telah memasuki ilusi ini. Hun Yingye pada saat ini benar-benar terkejut. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang sudah sangat marah kembali mengeluarkan teknik terkuatnya. Xiaoyan melesatkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan dalam jarak yang dekat. Pedang kuno api surgawi pun segera memadatkan semua doki menjadi satu pukulan yang siap meledak. Pada saat yang bersamaan di bawah sinyal Xiaoyan, Hiwa pun seketika muncul di kelapa Xiaoyan. Ia pun melemparkan serangkaian teratai api yang telah lama disimpan di tangannya untuk waktu yang lama. Kemunculan tiba-tiba Xiaoyan ini benar-benar memotong harapan terakhir dari Hun Yingye. Akhirnya di bawah tekanan ini mau tidak mau Hun Yingye mengeluarkan keterampilan bertarung pamungkasnya. Ia pun segera melesatkan banyak belati dan bersiap untuk menghadapi serangan Xiaoyan. Tabrakan pun segera terjadi antara belati Hun Yingye dengan pedang kuno api surgawi milik Xiaoyan. Hun Yingye bisa merasakan sakit yang sangat tajam di pergelangan tangannya. Darah segera mengalir keluar dan belati itu segera terbang menjauh dari tangannya. Segera setelah itu di bawah dampak kuat dari serangan Xiaoyan ini, mata Hun Yingye menjadi hitam. Tubuhnya terbang mundur menabrak kubah sebelum akhirnya terpental kembali dan bertemu dengan teratai api milik Yiwa. Bersamaan dengan itu teriakan yang sangat menyedihkan Hun Yingye segera terdengar ketika ia berjuang beberapa kali di dalam lautan api. Pada akhirnya tubuh Hun Yingye ini pun segera berubah menjadi tumpukan debu. Hun Yingye yang merupakan jenius yang tak tertandingi dari klan iblis jiwa baru saja mati di bawah tangan Xiaoyan. Tubuhnya benar-benar menghilang dan hanya menyisakan cincin yang bersinar dan benda seperti token berwarna putih perak. Xiaoyan pun pada saat ini menatap kosong pada jejak yang ditinggalkan oleh abu Hun Yingye yang ditiup angin. Xiaoyan pun segera mengambil cincin dan benda yang seperti token perak putih tersebut. Xiaoyan segera menghela nafas dan bergumam, akhirnya Hun Yingye mati. Akhirnya Xiaoyan bisa menghabisi jenius tak tertandingi lainnya. Sejauh ini 2 dari 5 jenius yang tak tertandingi telah mati di tangan Xiaoyan. Meskipun Zhen Jian belum mati, namun itu tidak ada bedanya dengan membunuhnya. Dengan kata lain, 3 orang jenius tak tertandingi telah diusir oleh Xiaoyan selama pembukaan ilusi ini. Pada saat ini rasa bangga pun tiba-tiba segera muncul di hati Xiaoyan. Xiaoyan pun bergumam apakah semua kerabat dan teman-teman di benua Doki melihat hal ini. Ia yang bernama Xiaoyan tidak hanya bisa menerobos ke benua Dodi dari benua Doki, tetapi juga pada saat ini Xiaoyan benar-benar menerobos batasan dari dirinya. Suatu hari ia yang bernama Xiaoyan pasti akan menginjakkan kaki di puncak benua Dodi. Xiaoyan akan membuktikan kepada semua orang bahwa orang-orang di benua Doki mereka akan selalu menjadi yang terbaik di antara semuanya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang mendongak ke atas langit, pada saat ini satu persatu dari orang yang di sana segera bermunculan. Mereka menatap pemandangan di hadapan mereka dengan tidak percaya. Melihat pertempuran ini benar-benar telah berakhir, semua orang benar-benar tercengang. Sementara itu baik Jing Wuchen dan Long Yi pada saat ini benar-benar tahu bahwa yang dibunuh oleh Xiaoyan ini merupakan sebuah kekhawatiran serius bagi mereka. Namun mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menyelesaikan hal ini dengan begitu rapih. Mereka benar-benar terkejut di bawah rasa bingung menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu Nulong dan Chaos Immortal pada saat ini juga sedikit bingung. Meskipun mereka belum pernah melihat orang yang menyerang Xiaoyan sebelumnya, mereka dapat mengetahui dari beberapa gerakan bahwa orang yang bertarung melawan Xiaoyan sebelumnya benar-benar orang terkemuka. Mereka menyadari bahwa orang ini benar-benar memiliki keahlian dalam bidang membunuh.
Oleh karena itu, jelas bukanlah tugas yang mudah untuk membunuh seorang pembunuh yang seperti itu. Terlebih lagi, Xiaoyan berhasil membunuh orang ini hanya dalam beberapa tarikan nafas. Mereka berdua berpikir jika mereka dalam posisi Xiaoyan, sepertinya mereka tidak akan bisa melakukannya. Evaluasi mereka terhadap kekuatan Xiaoyan pada saat ini telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka pun segera pulih hingga akhirnya Nulong segera bertanya kepada Xiaoyan dengan tergesa-gesa. Nulong bertanya siapakah sosok orang itu. Ia benar-benar sangat berani melakukan serangan diam-diam tepat di depan hidung mereka. Mendengar pertanyaan ini, Xiaoyan segera menyimpan barang rampasan ke dalam cincin penyimpanannya dan menoleh. Pada saat ini Xiaoyan melesatkan kekuatan spiritualnya untuk mencari benda berharga lain yang dimiliki oleh Hun Yingzhe. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak berhasil menemukan apapun dan Xiaoyan merasa lega. Hal itu menegaskan bahwa alasan mengapa kekuatan spiritual Xiaoyan gagal mendeteksi Hun Yingzhe adalah karena benda perak ini. Xiaoyan pun menekan kegembiraan di dalam matanya dan menatap ke arah kerumunan dan menyebutkan bahwa orang itu bernama Hun Yingzhe. Setelah mengkonfirmasi hal ini, Jing Wuchen dan Long Yi pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan untuk bergembira. Sementara itu, Nulong dan Chaos Immortal yang sudah kembali menjadi bentuk manusia pada saat ini segera berseru kaget. Mereka menatap tajam ke arah Xiaoyan dan mereka sama sekali tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka pun bertanya-tanya apakah Xiaoyan pada saat ini bercanda. Apakah pria yang terbakar habis oleh api surgawi tanpa meninggalkan jejak ini adalah seorang jenius tiada tara yang setenar Hun Yingzhe? Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa untuk apa Xiaoyan bercanda dengan mereka. Pada saat ini Hun Yingzhe benar-benar telah mati dan ia bisa membuktikannya saat ilusi ini berakhir. Setelah mengucapkan hal itu, Xiaoyan pun merentangkan tangannya tanpa daya dan menatap ke arah Chaos Immortality dan yang lainnya. Xiaoyan menjelaskan semuanya pasti telah mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki halangan saat melawan saudara Chaos Immortal. Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini meminta maaf kepada saudara Chaos Immortal. Bukannya Xiaoyan berniat untuk meremehkan saudara Chaos Immortal, tetapi Hun Yingzhe ini benar-benar bertekad untuk membunuh Xiaoyan. Orang ini sangat ahli dalam serangan diam-diam dan pembunuhan. Jika Xiaoyan tidak menyingkirkannya, maka Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa merasa nyaman. Xiaoyan pun menghela nafas setelah mengucapkan perkataan ini. Xiaoyan tidak ingin tindakannya ini disalahartikan oleh Chaos Immortal. Xiaoyan khawatir jika Chaos Immortal tidak ingin bergabung dengan timnya. Pada saat ini semua mata tertuju kepada Xiaoyan dan mereka melihat ekspresi Xiaoyan tampaknya tidak palsu. Selain itu, apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini masuk akal dan semua orang sedikit mengangguk. Namun pada saat ini Chaos Immortal masih memandang ke arah Xiaoyan dengan curiga. Ia tidak percaya bahwa orang yang dibunuh oleh Xiaoyan adalah Hun Yingzhe. Terlebih lagi Hun Yingzhe ini sama terkenalnya dengan Chaos Immortal. Melihat Chaos Immortal dan Nulong sama-sama menyatakan ketidakpercayaan bahwa Xiaoyan membunuh Hun Yingzhe, Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum pahit. Xiaoyan berkata bahwa mereka bisa memikirkannya. Dengan kekuatan Xiaoyan untuk melawan saudara Chaos Immortal, Xiaoyan masih harus sangat berhati-hati. Namun jika Xiaoyan berhadapan dengan orang yang benar-benar berniat membunuhnya, apakah Xiaoyan benar-benar harus menahan kekuatannya? Jika mereka berdua masih tidak percaya kepada Xiaoyan, maka mereka dapat mengingat detail pertempuran ini dengan hati-hati. Mereka bisa menganalisis dari tipe penyerangan dan pertempuran dari orang tersebut. Setelah mendengar perkataan Xiaoyan, Nulong dan Chaos Immortal segera kembali memutar ulang semua yang ada di pikiran mereka. Mereka terus memutar ulang pertempuran Xiaoyan dan terus menganalisis. Namun semakin mereka memikirkan hal ini, semakin mereka merasa ketakutan. Mereka berpikir jika mereka bertarung melawan seorang jenius yang tak tertandingi, apakah mereka bisa membagi fokus mereka? Apakah mereka bisa terganggu untuk merasakan segala sesuatu di sekitar mereka?
Bisakah hal itu ditata dengan hati-hati saat mereka bertarung dengan sengit? Pada saat ini banyak sekali serangkaian pertanyaan yang muncul di kepala mereka. Semua ini benar-benar membuat mereka berdua terkejut dengan kekuatan dari Xiaoyan. Dengan begitu, pada saat yang bersamaan mereka percaya di dalam hati mereka bahwa Xiaoyan telah membunuh Hun Yingji. Chaos Immortal pun pada saat ini merasa sedikit pahit ketika ia memikirkan kekuatan Xiaoyan yang jauh di luar imajinasinya. Ekspresi malu seketika muncul di wajahnya dan ia berpikir bahwa sebelumnya benar-benar konyol ketika ia terang-terangan mengatakan bahwa Xiaoyan tidak akan menang melawannya. Ia pun segera memandang ke arah Xiaoyan dan membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya ia sama sekali tidak mengatakan apapun. Suasana pada saat ini benar-benar hening di tengah keterkejutan dan kebingungan dari Nulong dan Chaos Immortal.